So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir dari keluarga petani pada tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi di desa Mahalat Nasr di Delta Mildan, wafat tahun 1905 Masehi. Abduh mampu menyelesaikan hafal Al-Quran pada usia 12 tahun ketika menginjak usia 13 tahun atau tepatnya tahun 1862. Ia memutuskan belajar di Masjid Akademi Ahmadi di kota provinsi Tanta. Di desa Mahalat Nasr ia menjadi petani sama seperti ayahnya. Memasuki usia 16 tahun ia memutuskan untuk menikah. Dalam usia 12 tahun Muhammad Abduh telah berhasil menghafal Al-Quran. Ia kemudian dikirim untuk belajar ke Tanta ketika berusia 14 tahun. Di tempat ini Abduh mempelajari bahasa Arab, Al-Quran, dan fikih dalam 2 tahun. Belajar dari tempat tersebut, Abduh sudah merasa bosan karena sistem pendidikan yang menyulut waktu, hanya mengandalkan hafalan dan tidak memberi kebebasan para murid untuk mengembangkan pikiran, sehingga Abduh mengundurkan diri dari peluang ke Mahalat Nasr. Abduh menikah tahun 1866 Masehi ketika berusia 17 tahun. 40 hari setelah menikah, ia diminta untuk kembali ke Tanta, melainkan mampir terlebih dahulu ke rumah pamannya yang bernama Syekh Darwisi Qadir. Syekh Darwisi Qadir merupakan seorang pengikut tarekat Asyad Jilah, kemudian mengajarkan ilmu tasawuf yang dapat membimbing dan mengantarkan Abduh menuju kehidupan sufi. Lebih dari 3 bulan berselang, menuntun Abduh meninggalkan Tanta dan melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar, Kairo. Di tempat ini, Abduh kembali kecewa karena pembelajarannya sama dengan yang ia dapatkan di Tanta. Kemudian Abduh mencari guru di luar Al-Azhar, dan dari sinilah Abduh belajar ilmu-ilmu non-agama yang tidak Abduh dapatkan. Ilmu-ilmu tersebut antara lain filsafat, matematika, dan logika. Guru yang mengajarkan ilmu-ilmu tersebut pada Abduh yaitu Syekh Hasan At-Tawil. Walaupun belajar di luar Al-Azhar, Abduh tetap menamatkan kuliahnya tahun 1877 dengan hasil yang baik. Setelah Abduh menamatkan kuliah tahun 1875 Masehi, atas usaha Perdana Menteri Mesir Riyad Pasha, ia diangkat menjadi dosen Al-Azhar. Di dalam rangka memangku jabatannya, itu harus mengandalkan berbagai perubahan yang radikal sesuai cita-cita, yaitu memasukkan udara baru yang segar atau perguruan tinggi Islam itu menghidupkan Islam dengan metode baru sesuai kemajuan zaman, mengembangkan kesusastraan Arab sehingga menjadi bahasa hidup yang kaya raya, serta melenyapkan cara lama yang kuat dan fanatik. Adapun pemikiran Muhammad Abduh yaitu teologi atau ilmu tauhid. Dalam pendapat Muhammad Abduh mempunyai 2 objek kajian, yaitu tentang Allah dan tentang Rasul. Kajian tentang Allah tidak hanya membicarakan wujud Allah, tetapi juga tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dari itulah dalam sistem teologinya ditemukan pengkajian tentang perbuatan manusia atau af'al al-ibad. Di samping masalah-masalah kebutuhanan lainnya, kajian berikut ini akan difokuskan pada pemikirannya tentang 3 masalah teologi, yaitu perbuatan manusia, kadar-kadar, dan sifat-sifat Tuhan. Perbuatan manusia atau af'al al-ibad menurut pandangan Muhammad Abduh ada 3 unsur yang mendukung suatu perbuatan, yaitu akal, kemauan, dan daya. Ketiganya merupakan ciptaan Tuhan bagi manusia yang dapat dipergunakannya dengan bebas. Kelihatannya Muhammad Abduh sependapat dengan Mu'ammar, tokoh Mu'tazilah, tentang kejadian manusia dan makhluk yang dibekali dengan natur dan tabiatnya masing-masing. Jika Mu'ammar memandang natur tersebut pada manusia adalah kebebasan memilih, Muhammad Abduh menambahnya dengan akal. Jadi, akal dan kebebasan memilih adalah natur manusia yang merupakan 2 keistimewaan yang dimiliki manusia yang tidak terdapat pada makhluk lainnya. Pendapat yang demikian tampaknya dikemukakan untuk menopang pendapatnya bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam memilih perbuatannya. Akan tetapi, kebebasan yang dimaksudkan Muhammad Abduh bukanlah kebebasan tanpa batas atau kebebasan yang bersifat absolut. Muhammad Abduh membatasinya dengan memberikan contoh yang menggambarkan 2 hal, yaitu
lalai atau taksir, dan karena sebab-sebab alami atau al-asbab al-kauniyat, yaitu peristiwa alam yang tak terduga. Dari itulah dia menggariskan dua ketentuan yang merupakan sendi perbuatan manusia, yaitu manusia melupakan perbuatan dengan daya dan kemampuannya, dan kekuasaan Allah adalah tempat kembali semua yang terjadi. Adapun karya-karya Muhammad Abduh baik berupa bahan ceramah, bahan kuliah yaitu 1. Al-Waridat yang menerangkan ilmu tauhid menurut pola tasawuf yang dijiwai oleh pokok pikiran Jamaluddin Al-Afghani. 2. Wahdat Al-Wujud menerangkan paham segolongan ahli tasawuf tentang kesatuan antara Tuhan dan makhluk, yakni bahwa alam ini adalah pengejawantahan Tuhan. 3. Syarah Najm Al-Balaghah menurut kesusastraan bahasa Arab yang berisi tauhid dan kebesaran agama Islam. 4. Filsafat Al-Ijtimai wa Al-Tarik yang menguraikan filsafat sejarah dan perkembangan masyarakat. 5. Risalat At-Tauhid, uraian tentang tauhid yang mendapat sambutan terbaik dari kalangan ulama muslim dan dari kalangan agama lain. 6. Tafsir Surat Al-Asr, tafsir yang mula-mula dikuliahkan di Al-Azhar kemudian diceramahkan kepada kaum muslimin dan mahasiswa di Al-Jazir. 7. Tafsir Juz Amma, tafsir Al-Quran Juz 30 ini diajarkan oleh Abdul di madrasah. 8. Al-Hariyah, isinya antara lain menghilangkan segala macam tahayul dan syirik yang mungkin menghinggapi kaum muslimin. Akhir hidup Muhammad Abduh diangkat sebagai hakim di pengadilan tingkat pertama dan menjadi anggota konsultatif dari pengadilan tinggi Mesir pada 1891. Jabatan tersebut ia emban sampai 1899 sebelum dinobatkan sebagai Mufti Agung Mesir periode 1899 sampai 1905. Muhammad Abduh menjadi Mufti Agung Mesir sampai ia meninggal pada 11 Juli 1905 di Mesir karena karsinoma sel ginjal. Sebelum wafat, ia sudah mencetuskan konsep kampus Mesir yang baru bisa diwujudkan setelah kematiannya. Gagasan tersebut sekarang terwujud dalam Universitas Kairo yang didirikan pada 1908. Ibrah yang bisa kita ambil dari Muhammad Abduh adalah Muhammad Abduh tidak kenal lelah dalam menuntut ilmu walaupun ia sudah berkali-kali pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menuntut ilmu. Intinya, kita harus rajin menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun kita berada. Umur tidak menjadi alasan untuk menuntut ilmu. Selagi kita bisa, tuntutlah ilmu sampai akhir hayat kita.